Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 8 dari kelas SMSI A akan menjelaskan mengenai strategi dan manajemen sistem informasi dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Kelompok kami terdiri dari 3 orang yang terdiri dari Ordiardika Tantra dengan NIM 682020063, Anastasia Sarcanglis dengan NIM 682020130, dan Arya Krishna Nawanda dengan NIM 682020139. Pertama mengenai profil Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Dinas Pendidikan Kota Salatiga atau biasa disebut dengan Disdik Salatiga merupakan organisasi pemerintah pada tingkat kota yang bertanggung jawab dalam pengurusan lembaga pendidikan yang berada dalam wilayah operasinya, yaitu Kota Salatiga. Berikut merupakan profil Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Yang pertama adalah nama organisasinya, yaitu Dinas Pendidikan yang beralamatkan di Jalan LMU Adi Sucipto nomor 2 Kota Salatiga. Lalu berikut juga ada email, phone, fax, serta bidang organisasinya yaitu pendidikan dan edukasi. Selanjutnya di struktur organisasinya bisa dilihat bagian susunan organisasi Dinas Pendidikan Kota Salatiga ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada Kepala Dinas. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu wali kota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan, serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kepala daerah. Selanjutnya ada sekretariat. Sekretaris ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan dukungan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi dinas, serta administrasi kesekretariatan, keuangan, dan kepegawaian dinas. Lalu di bawahnya ini ada 3 bagian lagi. Yang pertama, Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal. Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non-Formal mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan, suburusan manajemen pendidikan, kurikulum, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra di lingkup pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal. Lalu di sebelahnya lagi ada Kepala Bidang Pendidikan Dasar. Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan, sub-urusan manajemen pendidikan, kurikulum, perizinan pendidikan, serta bahasa dan sastra di lingkup pendidikan dasar. Lalu sebelahnya lagi terdapat Kepala Bidang Ketenagaan. Kepala Bidang Ketenagaan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan, sub-urusan pendidikan, dan ketenaga pendidikan. Dari bagian struktur organisasi yang sudah disebutkan tadi dapat dilihat bahwa dari urutannya ini ada kepala dinas, lalu di bawahnya itu ada sekretariat yang membawahi sub bagian perencanaan dan keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian. Lalu di bawahnya lagi ada bidang pendidikan anak usia dini dan pendidik non-formal, yaitu membawahi seksi pendidikan anak usia dini, seksi pendidikan non-formal, dan seksi kelembagaan dan sarana prasarana. Lalu di sebelahnya lagi ada bidang pendidikan dasar. Jadi bidang pendidikan dasar ini membawahi seksi kurikulum dan pengendalian mutu, seksi kelembagaan dan sarana prasarana, serta seksi peserta didik dan pembangunan karakter. Lalu di sebelahnya lagi ada bidang ketenagaan yang membawahi seksi pendidik dan tenaga pendidikan anak usia dini dan pendidikan non-formal, seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar, dan seksi pendidik dan tenaga pendidikan sekolah menengah pertama. Lanjutkan presentasinya di sini untuk proses bisnis dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga digambarkan melalui value chain di sini, di mana pada value chain ini untuk support activitiesnya terdiri dari keuangan, kepegawaian, sistem informasi dan teknologi, dan kebijakan. Nah, di dalam keuangan tersebut, dalam menjalankan aktivitas utama Dinas Pendidikan Kota Salatiga, terdapat berbagai anggaran yang nantinya akan dialokasikan oleh bagian manajemen
agar nantinya digunakan sebagai pendukung aktivitas. Lalu, untuk kepegawaian, dalam proses yang ada, dibutuhkan pegawai yang memadai sehingga diadakan pelatihan dan pengembangan serta kompensasi untuk tenaga kerja yang ada di Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Lalu untuk sistem informasi dan teknologi itu dalam menjalankan aktivitas utama yang ada di Dinas Pendidikan Kota Salatiga, terdapat beberapa teknologi dan sistem informasi yang digunakan sebagai sistem pendukung. Lalu untuk kebijakan itu adalah aturan dan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang bersangkutan dalam menjalankan aktivitas utama. Kemudian pada bagian primary activities atau aktivitas utama, di sini terdapat input, operation, output, lalu public relation. Untuk input sendiri dalam menjalankan aktivitas utama, proses yang ada adalah input dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga diantaranya adalah data dari penerimaan siswa baru, lalu ada input akreditasi sekolah, dan ada input anggaran dari pemerintah. Untuk operationnya dalam menjalankan aktivitas utama, proses yang ada, operation dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga diantaranya adalah mengatur sarana dan prasarana untuk sekolah dan perancangan dan pembuatan dari sarana dan prasarana tersebut. Lalu untuk outputnya, di sini dalam menjalankan aktivitas utama proses yang ada, output dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga diantaranya adalah pengadaan sarana dan prasarana dan penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan akademik. Lalu untuk public relation, dalam menjalankan aktivitas utama, proses yang ada, output dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga diantaranya adalah pelatihan para staf dan pegawai dan membuat website sosialisasi. Selanjutnya, untuk visi dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga, ini mengambil dari visi dari Kota Salatiga itu sendiri. Di sini visi dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga yaitu Salatiga Hati Beriman yang Smart. Di sini visi tersebut memiliki dua frase, yaitu kata hati beriman dan kata smart. Kata hati beriman merupakan singkatan dari kata sehat, tertib, indah, dan aman. Sementara itu kata smart merupakan singkatan dari sejahtera dan bermartabat. Untuk misi dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga diantaranya adalah 1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keluarga berencana. Ketiga, meningkatkan ketentraman, ketertiban, dan kondusivitas wilayah. Keempat, meningkatkan kualitas penataan ruang dan infrastruktur perkotaan yang berwawasan lingkungan. Kelima, meningkatkan kualitas pelayanan air bersih, sanitasi, dan lingkungan permukiman kota. Keenam, mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada usaha menengah, kecil, dan mikro. Ketujuh, meningkatkan kerjasama, daya saing daerah, dan daya tarik investasi, dan memperluas akses lapangan pekerjaan. Kedelapan, meningkatkan kesejahteraan sosial, kesetaraan gender, dan perlindungan anak. 9. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, di sini untuk misi dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga mengikuti misi dari Kota Salatiga itu sendiri, dan Dinas Pendidikan Kota Salatiga memiliki misi, yaitu yang diambil adalah misi yang pertama, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Selanjutnya, untuk tujuan dan sasaran dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga tersendiri adalah, untuk tujuan, Dinas Pendidikan Kota Salatiga memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di Kota Salatiga serta mewujudkan SDM yang handal yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya,
dengan mengelola satuan pendidikan yang ada di Kota Salatiga. Untuk sasarannya sendiri adalah sasaran utama Dinas Pendidikan Kota Salatiga adalah dengan meningkatkannya akses dan kualitas pendidikan dasar dan pendidikan non-formal bagi masyarakat. Ya, sekarang kita masuk ke dalam analisis dan kondisi sistem informasi teknologi saat ini. Di Dinas Pendidikan Kota Salatiga memiliki beberapa aplikasi dan sistem yang kami tampilkan pada portofolio aplikasi dalam perspektif strategi. Dalam portofolio ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu bagian strategik, high potential, key operational, dan support. Pada bagian strategik terdapat aplikasi yaitu Sistem Salatiga Siap PPDB. Merupakan aplikasi atau sistem yang dibuat oleh Telkom yang digunakan oleh Dinas Pendidikan pada saat masa penerimaan peserta didik baru. Pendataan yang dilakukan terhadap peserta didik baru lebih tertuju pada sekolah negeri pada jenjang TK sampai SMP dan kesetaraannya. Dalam menghubungkan data yang ada dari sistem ini kepada main system, Dinas Pendidikan Kota Salatiga menggunakan API yang diberikan kepada pihak Telkom. Lanjut pada poin kedua dalam portofolio aplikasi, yaitu Key Operational. Key Operational dari Dinas Pendidikan Kota Salatiga adalah aplikasi Dapodik. Merupakan aplikasi yang diturunkan dari pemerintah pusat yang digunakan untuk melakukan manajemen dan pengelolaan data dari satuan pendidikan, peserta didik, dan pendidik tenaga kependidikan yang telah terdaftar di Kota Salatiga. Lanjut ke poin ketiga, yaitu poin support. Pada bagian support, Dinas Pendidikan Kota Salatiga menggunakan aplikasi Verval, merupakan kependekan dari verifikasi dan validasi. Aplikasi ini merupakan turunan dari aplikasi Dapodik dan terbagi menjadi 3 jenis aplikasi untuk Verval sendiri. Terdapat Verval SP untuk satuan pendidikan, Verval PTK untuk pendidik tenaga kependidikan, dan Verval PD untuk peserta didik. Kegunaan utama dari aplikasi ini adalah untuk melakukan verifikasi dan validasi data yang diinput ke dalam Dapodik agar dapat diatur dengan lebih baik. Masuk kepada poin terakhir dalam portofolio aplikasi, yaitu poin high potential, atau bisa dibilang poin di mana aplikasi memiliki potensi untuk berkembang lebih lanjut. Pada poin ini terdapat aplikasi Siplah yang dimiliki oleh Distrik Salatiga. Kegunaan utama dari aplikasi ini adalah ketika suatu satuan pendidikan ingin melakukan pengadaan sarana atau prasarana, namun tidak bersifat urgent, dapat dilakukan pengadaan melalui aplikasi ini. Apabila pengadaan bersifat urgent, maka pengadaan dilakukan secara langsung melalui Distrik Salatiga. Kami merasa jika ada pengembangan lebih lanjut dari aplikasi Siplah, maka dapat adanya pengadaan baik secara urgent maupun tidak urgent dapat dilakukan melalui aplikasi Siplah ini. Ya, sekarang kita masuk ke dalam bagian selanjutnya, yaitu perangkat yang digunakan untuk menunjang sistem dan aplikasi yang telah dipresentasikan pada slide sebelumnya. Perangkat yang digunakan terdapat 5 komputer, 2 printer, 5 router, 1 server backbone yang masih dalam pengembangan. Server ini masih berada dalam tahap pengembangan karena pada saat dilakukan testing, data yang masuk ke dalam server ini terkena malware, sehingga server ini masih tidak bisa digunakan. Distrik Salatiga memiliki target ketika server telah diselesaikan, maka pengambilan data dari pusat dapat hanya pada jangka waktu tertentu dan data yang diambil dapat bersifat lebih dinamis. Selanjutnya kita masuk ke bagian terakhir dari presentasi kami. Kami mendapatkan kesimpulan sementara dari observasi, wawancara, serta analisis yang sudah kami lakukan ke SITI Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Kami mendapati bahwa Dinas Pendidikan Kota Salatiga untuk saat ini memiliki SITI yang sudah cukup memadai, dengan sistem utama yang sudah terintegrasi dengan aplikasi support yang dapat membantu pengelolaan data-data satuan pendidikan, peserta didik, dan pendidik tenaga kependidikan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kekurangan yang terdapat pada SITI mereka, sehingga seperti masih kurangnya keamanan untuk menjaga data yang ada sehingga rentan terserang oleh virus dan malware seperti yang terjadi ke sistem mereka sebelumnya. Lalu SITI di Dinas Pendidikan Kota Salatiga masih memiliki banyak potensi sebenarnya yang masih bisa dikembangkan sehingga aktivitas yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Salatiga ini menjadi lebih efisien.
Jadi sekian presentasi progress report video SMSI dari kelompok kami, kelompok 8. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf, dan apabila ada yang harus kami benarkan bisa disampaikan langsung kepada kami. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Pink.